Segerombolan lelaki berjas tampak ngos-ngosan, mendorong Vespa butut yang ditunggangi oleh pemuda dekil. Kalau ada orang luar yang melihat, maka ini pasti akan menjadi pemandangan yang sangat membagongkan sekaligus membingungkan. Tidak ada yang tidak mengenal Tigor bersama dengan 4 mister dadakan. Tidak juga bagi Ucok, Sugeng, dan Thomas, serta Jabat. Terlebih lagi di sana juga ada Roger. Sungguh pemandangan yang memprihatinkan. Bagaimana bisa mereka rela mandi keringat mendorong sepeda motor Vespa butut yang ditunggangi oleh seorang bocah tengik yang sangat dekil tersebut secara bergantian. "Ayo paman, dikit lagi ini!" teriak pemuda itu sambil sesekali menoleh ke belakang. "Masukkan gear 1, masuk!" jerit Ucok dengan kesal. "Iya, ayo lebih kencang lagi!" pekik pemuda itu sambil menoleh ke belakang. "Ngeng, ngeng, bruk, grusuk, aduh!" pekik pemuda itu sambil nyungsek di bawah pohon yang terdapat di pembatas jalan. Entah bagaimana ceritanya, begitu dia memasukkan gear 1 tadi, tiba-tiba Vespa butut itu mengaung dan melompat hingga menabrak pembatas jalan. Membuat si penunggang mencela dan langsung nyungsep di bawah pohon tepat di tengah-tengah pembatas jalan. Beruntung, tidak ada mobil yang lewat. Jika tidak, kemungkinan besar pemuda itu akan tinggal nama. "Heh, Joe!" pekik Tigor seraya berlari ke arah pemuda yang nyungsep nyerangsang di bawah pohon seukuran betis orang dewasa itu. Jika melihat kejadian tadi, pemuda itu layaknya seperti Superman yang gagal mendarat dengan benar. Bisa dipastikan bahwa banyak tulangnya patah, karena seperti orang yang menanggung kerinduan yang teramat sangat. Dia tadi menerkam pohon itu sebelum jatuh terbanting. "Aduh paman, apakah ini yang dinamakan kualat?" kata pemuda itu meringis kesakitan. Beberapa bagian pada tubuhnya tergores batu kerikil walaupun tidak ada tulangnya yang patah. "Anak ini benar-benar lihat sekali. Jatuh seperti itu saja, dia masih bisa bangun dan cengengesan," bisik Ucok ke telinga Jabat. "Kualat itu namanya. Kau mengerjai orang tua. Sekarang rasakan penderitaan yang hakiki. Benjut keningmu kan?" kata Tigor sambil berkaca pinggang. Dia tadi sempat ketakutan juga melihat gaya Superman yang gagal mendarat itu. Tapi, begitu melihat bahwa pemuda itu tidak mengalami cedera yang berarti, akhirnya dia lega dan malah bisa mengejek pemuda itu. "Ambulan, paman, panggil ambulan!" kata pemuda itu sambil kesusahan untuk menoel hidungnya. "Sini, aku bantu menoel hidungmu itu," kata Tigor. Lalu enak saja, dia menoel hidung pemuda itu dengan penuh geram. "Aku akan memanggilkan ambulan," kata Ucok sambil tertawa. "Hahaha, aku bercanda, paman. Aku akan mengobati lukaku sendiri. Vespaku itu, tolong dimuseumkan. Aku sudah cukup menderita karenanya." Benar kata Namora dan Tiara. Tidak ada beban, batu digalas. Pemuda itu kini segera melangkah, melemparkan helm gora-gora miliknya di atas aspal dengan geram, lalu mengusap-ngusap bekas luka di siku tangannya, lutut, dan beberapa bagian lainnya. Dia segera merogoh ke saku celananya dan tampak kebingungan. Tigor yang melihat langsung bertanya, "Apa yang Anda cari, ketua?" "Uang ongkos taksi. Aku akan kembali dan akan mengobati luka-lukaku ini. Mungkin akan meminta bantuan kepada Tiara. Hehe. Lama juga kami saling menjaga jarak," kata pemuda itu. "Saya yang akan mengabari Tiara. Anda pulang saja ke apartemen. Jika tidak, ingin kami antar, saya akan memanggilkan taksi," kata Ameng pula, yang segera melambaikan tangannya ketika dia melihat ada taksi yang lewat. Berita tentang Joe yang menabrak pembatas jalan dan jatuh nyungsep ke bawah pohon ternyata sampai juga ke telinga Senita Patrick dan Talia Gordon. Maka, mereka berdua segera mengambil inisiatif untuk mengunjungi apartemen milik Joe, untuk sekadar melihat keadaannya. Kalau ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu pemuda tampan, namun tertutup oleh penampilan dekilnya. Ding dong. "Masuk,"
kata Jo yang segera berpura-pura mengerang kesakitan sambil berbaring sedikit menggigil. Kau tidak apa-apa, Kak? Ah, sialan. Mengapa mereka yang datang? Kutuk Jo dalam hati. Tadinya dia mengira bahwa yang datang itu adalah Tiara. Oleh karena itulah mengapa tadi dia berakting seolah-olah dia mengalami cedera berat dan kesakitan. Kalau tadi dia tahu bahwa itu adalah Senita Patrick dan Talia Gordon, dia pasti akan berpura-pura main sepak bola biar tidak dikira sakit. Dan pasti kedua gadis itu akan cepat pulang. Mengapa bisa begini, Kak? Tanya Talia, yang langsung duduk di sisi tempat tidur milik Jo. Tadi aku menabrak pembatas jalan, ya beginilah jadinya. Kata Jo sambil memaksakan dirinya untuk seramah mungkin. Sini aku bantu. Kata Talia yang langsung mengambil obat dan kapas dan langsung membantu Jo untuk membalut kakinya. Ketika mereka sedang sibuk bergotong royong membantu membersihkan luka-luka di tangan Jo, tiba-tiba pintu ruangan itu dibuka dengan suara seseorang yang sangat dikenal oleh Jo berseru memanggil namanya. Jo, aku datang. Bruk. Terdengar suara sesuatu terbanting di lantai. Pucat pasti wajah Jo melihat seorang gadis berdiri mematung di depan pintu. Di lantai tampak beberapa buah-buahan berserakan. Mungkin suara itulah tadi yang terdengar jatuh ke lantai. Tiara? Seru Jo yang langsung bangkit. Senita Patrick hanya bisa menarik nafas dalam. Sesuatu yang ada di dalam pikirannya saat ini adalah pasti kedua orang ini akan bertengkar. Maaf, aku datang tidak pada waktu yang tepat. Kata Tiara yang langsung membalikkan badannya menuju keluar. Tiara, tunggu. Pinta Jo yang langsung mengejar gadis itu. Sudah ada yang merawatmu, berarti aku sudah tidak dibutuhkan lagi. Kata gadis itu, begitu Jo berhasil menahan gadis itu untuk pergi. Keluh lidah Jo, dia sama sekali tidak tahu harus bicara apa. Semua kata-katanya terbang sampai ke Star Hills, dan ketika ingin kembali, tidak ada ongkos. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanya garuk-garuk kepala. Kau menjauhiku dengan alasan agar aku tidak celaka di tangan musuh-musuhmu. Oke, aku bisa menerima. Tapi apa alasanmu dekat dengan kedua gadis itu? Apa kau ingin mencelakakan mereka? Aku ingin satu alasan yang masuk akal darimu. Walaupun suara Tiara terdengar sangat lembut, tapi ada kedinginan di nada bicara itu. Hal ini yang membuat Jo tidak mampu berkata-kata. Ini untuk pertama kalinya dalam hidup Jo harus mati kutu dalam menghadapi suatu masalah. Dan peliknya, masalah itu datang dari seorang gadis yang sedang cemburu. Aku minta maaf, Tiara. Aku tidak tahu bahwa mereka akan datang. Aku memang meminta kepada Paman Ameng untuk memberitahu dirimu. Tapi, sudah jadi begini. Apa aku harus mengusir mereka? Tanya Jo yang berusaha meminta pengertian dari gadis yang berada di depannya itu. Apakah ini pertama kalinya mereka datang ke apartemenmu ini? Tanya Tiara dengan tatapan tajam. Semakin mati kutu Jo untuk menjawab pertanyaannya penuh dengan jebakan itu. Jadi, lelaki itu harus punya prinsip. Jika kau tidak menginginkan aku celaka dan kau memilih menjauhiku, seharusnya kau juga berbuat yang sama kepada orang lain. Atau, kau memang sengaja meminta kita untuk berjauhan agar bisa dekat dengan siapa saja. Bagaimana jika itu aku? Apakah boleh jika aku dekat dengan lelaki lain? Aku bunuh lelaki itu. Bentak Jo dengan nada tinggi. Tiara terlonjak mendengar bentakan itu. Enak ya jadi lelaki, bisa egois, bisa semaunya. Kata Tiara. Dia langsung melangkah meninggalkan Jo yang tampak menyesal karena telah membentak gadisnya tadi. Ini pertama kalinya dia membentak kekasihnya itu. Tiba di dalam ruangan di mana tadi dia bersama dengan Senita Patrick dan Talia Gordon, Jo sama sekali tidak bersemangat lagi. Bahkan, dia hanya diam dan langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang, menutupi dirinya dengan selimut. Dia cemburu, Kak? Tanya Senita. Begitulah, jawab Jo singkat. Mengapa tidak kau kejar? Tanya gadis itu lagi. Apa kau kira ini drama Korea?
Maafkan kami. Kamilah yang sebenarnya datang tidak tepat waktu. Ujar Senita lagi. Sementara Talia sama sekali tidak berbicara.